Ya, keluarga Indonesia, balik lagi nih di Kumpul Keluarga masih membahas tentang bagaimana menjaga privasi anak. Nah, nanti tadi kita bicara tentang Ibu Yolanda dan Quinza yang usianya 10 tahun. Nah, kalau makin besar biasanya sudah mulai menggunakan gawainya sendiri, akun sosial medianya sendiri. Bahkan kadang-kadang memang gawainya sudah di password ya kan. Nah, ini bagaimana nanti untuk bisa mengelola privasinya? Kadang-kadang memang boleh tidak sih, etis tidak sih kita memeriksa atau memang meminta izin, boleh nggak mami cek atau ayah cek gitu setiap minggunya apa saja sih percakapan kamu di sosial media atau di WhatsApp kamu? Ya, betul. Nah, satu hal kalau kita sampai mau melihat semua isi WA atau semua isi hal-hal yang ada di gadget seorang anak, itu kita harus punya dasar yang kuat sekali kenapa kita mau melakukan hal itu. Gitu. Karena bagi seseorang kalau dimintain seperti itu yang pertama kali terbersit, kalau bentuk anak ya akan terbersit seperti ini. Kenapa ya? Mama nggak percaya ya sama aku. Itu. Walaupun mungkin tidak terlontar lewat kata-kata, tapi itu sudah ada duluan gitu. Jadi sudah ada yang namanya kenapa nih dengan trust-nya nih gitu. Nah, sehingga kalau kita punya alasan yang benar-benar kuat gitu ya, dan tadi kembali ke apabila hubungan memang antara kita dan anak sudah terjalin dengan baik di tahapan-tahapan sebelumnya, nah itu akan menjadi jauh lebih mudah. Misalnya, oh iya mama hanya ingin melihat aja dan siapa tahu ada hal yang bisa kita diskusikan dari sini misalnya seperti itu. Atau misalnya kita bisa berangkat dari berita-berita yang sedang ada. Berita-berita atau kasus-kasus yang lagi trending topics misalnya contohnya iya karena kemarin tuh ada penipuan gitu kan dan itu menyasarnya ke anak-anak yang usia pra-remaja dan remaja, mereka ingin berkenalan sama kamu. Nah, sehingga mama akan berdiskusi dari situ sehingga mama perlu tahu nih di handphone kamu itu ada nggak sih yang indikasinya seperti itu, intruder yang seperti itu misalnya seperti itu. Jadi ada alasan kuat sehingga anak tahu persis bahwa oh ini bukan karena trust issue sih gitu, ini karena memang mama ingin ada hal yang emang jauh di balik itu, seperti itu. Itu yang pertama, alasannya harus kuat. Yang kedua, apabila memang kita mau, kita harus minta izin. Jadi yang paling nggak boleh itu adalah ini, sembunyi-sembunyi pas anaknya mandi atau anaknya tidur, terus kita kemudian buka gitu ya. Apalagi passwordnya misalnya pakai jempol gitu, sampai tekan jempol aja terus kita lihat gitu. Nah itu akan fatal akibatnya kalau sampai anak tahu, karena itu kan berarti artinya kita sudah bermain curang di belakang dia gitu ya, menimbulkan tadi rasa nggak percaya lagi ke depannya. Nah sehingga kalau kita mau tahu pun minta izin sama anaknya gitu. Nah pada saat anaknya memperbolehkan, baru kemudian kita bisa melihat. Dan melihatnya bersama-sama dengan anak tentunya. Jadi jangan sampai istilahnya cheating di belakang itu, karena itu nantinya akan bisa nggak sih memicu anak justru untuk menghilangkan jejak gitu, karena dia makin, aduh kayaknya makin terganggu malah jadi kita nggak bisa mengetahui apa yang dirasakan atau dialami si anak ya nanti ya. Betul, kita bisa berempati kalau itu dibalikan ke kondisi kita. Misalnya ada seseorang yang membuka handphone kita di belakang kita tanpa persetujuan kita, kan kita pasti juga nggak senang kan rasanya. Nah itu juga yang terjadi pada anak gitu. Nah sehingga memang itu diperlukan. Kecuali memang dari awal pada saat memberikan gadget ada rules di awal nih, di awal banget nih. Iya, ini satu nggak boleh di password, dua mama boleh buka kapanpun, ketiga kemudian apa namanya kalau ada hal-hal tertentu yang memang menurut mama itu mengganggu privasi atau kesepakatan, ada konsekuensinya. Nah itu bisa dilakukan kalau memang ada kesepakatan di awal gitu. Jadi sebetulnya jangan sampai melanggar kesepakatan, melanggar kepercayaan, karena justru akhirnya tidak baik nanti hubungannya ya nanti ya. Jadi privasi yang dijaga jadi makin ketat, akhirnya berujung pada rahasia bukan lagi privasi. Bener banget. Itu serem banget sih kalau misalnya anak dan orang tua sudah mulai rahasia-rahasiaan. Nanti mungkin bisa kasih tips nih untuk ayah dan bunda di rumah, bagaimana sih mulai memahami, menjaga dan juga menghargai privasi anak di rumah. Silakan nanti. Yang pertama adalah tipsnya yang paling baik adalah berikan waktu interaction time setiap hari kepada anak. Entah berapapun besarannya, berapapun lamanya, tapi kalau sudah dibiasakan hal itu ada di keluarga itu akan lebih mudah. Karena pada saat interaction time itu adalah waktu di mana kita bisa benar-benar berkomunikasi kepada anak untuk memberikan pendapat kita, masukan-masukan kita dan diskusi terhadap hal-hal yang ingin kita bicarakan dengan anak. Let's see misalnya 20 menit every day atau 30 menit setiap hari gitu ya. Entah itu nggak harus bicara serius, tapi dengan misalnya kita main games atau saling makan malam dan sebagainya, tapi kemudian bicarakan itu lebih bagus. Dan kemudian ketakutan-ketakutan kita untuk melanggar privasi dia itu nggak akan terjadi.
karena kita sudah merasa bahwa apapun yang ingin kita tahu, anak kita pasti cerita kok. Dan apapun yang ingin kita sampaikan sudah tersampaikan kok pada saat interaction time itu. Oke, jadi itu intinya membangun komunikasi yang baik dan juga kepercayaan Betul. satu sama lain ya. Nanti Iya. ya. Nanti terima kasih banyak ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran dan juga bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah dan juga untuk saya pastinya. Iya. Nanti sehat-sehat terus ya. Nanti kita ngobrol lagi di Amin. Kumpul Keluarga. Iya, baik. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Pastinya jadi tips yang berguna ya. Saya Astia Dika, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi.